Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wa luqdatan lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa yahil lana min amrina rasada. Alhamdulillah, wasyukurillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang baru karena saya lihat wajahnya asing-asing gitu ya. Saya biasanya mengajar rata-rata di semester akhir. Kalau nggak semester 5, semester 7, atau semester 8 dan semester 6. Baik, seperti biasa kalau pada saat perkuliahan yang saya lakukan, saya akan melakukan instrumen penilaian. Ya. Instrumen penilaian diantaranya ada kehadiran, nanti ada tugas, kemudian ada evaluasi tengah semester, dan tentunya nanti diakhiri dengan evaluasi tengah semester. Baik, sebelum memulai kita sebentar, saya share screen dulu. Oke, berarti kalau yang tidak ada namanya di sini, teman-teman belum terdaftar kali ya? Atau belum keeresan? Apakah bukan mahasiswa Unlip? Oke, saya absen terlebih dahulu. Nanti pada saat absen, pada saat saya panggil, tolong pada saat saya panggil, namanya teman-teman lakukan dengan cara meraise hand, ya, dengan klik tombol yang ada di fitur Zoom punya teman-teman. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. Pak Cep sehat, Pak Cep? Paham, paham. Oke. Paham, Pak. Kalau Siapa? paham berarti bisa diikutin ya. Paham, Pak. Oke, sebentar. Nopi Arianti, hadir? Hadir, Pak. Tolong di raise hand. Bisa nggak meraise hand? Jadi cari di situ, ya, ada tombol untuk meraise hand. Belum paham. Hah? Aku baru masuk Teman belum paham, terbiasa. Pak. Hah? Tuh udah bisa tuh Iman tuh contohnya tuh Iman Gus Wandi. Nanti tapi Iman dipanggil setelah, tolong yang belum namanya dipanggil jangan dulu meraise hand ya. Ini yang dipanggil dulu saja namanya. Baik, Pak. Yang dipanggil namanya baru meraise hand. Ya, yang Terusannya gimana, Pak? Maaf, baru masuk. Hah? Dari action. Oke, kita tunggu teman-temannya lah ya. Di reaksi, Nob. Klik reaksi, terus itu ada tuh. Ya, ini bukan sih. Nah, udah. Siap. Oke, berarti notis sudah ya. Udah ada belum, Pak? Udah ya. Ini biar terbiasa teman-teman, kan ini mata kuliah seminar manajemen. Jadi seminar itu bisa dilakukan secara daring dan luring gitu ya. Oke, Muhammad Jainal, Muhammad Jailani. Muhammad Jailani, kalau saya panggil 2 kali enggak meraisen, berarti di absennya absen ya, tidak hadir. Oke, tidak hadir. Neng Wapa Sadia. Neng Wapa Sadia. Oke, tidak hadir. Muhammad Akbar Nugraha.
Muhammad Akbar Nugraha. Oke, tidak hadir. Ya. Hesta Dahyar Agustin. Belum masuk, Pak. Pak, masih proses Zoom. Oh ya udah, nanti menyusul aja di belakang ya. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Raisen. Ya, Pak. Muhammad Ilham. Ayo, boleh terbiasa. Muhammad Ilham. Ya, Pak. Udah, Pak. Sudah meraisen. Udah, Klik Pak. tanda di fitur Zoom-nya yang tangan melambai. Oh iya, udah, Pak. Yang itu bukan, Pak? Izin, Pak. Nggak ada belum? Muhammad. Belum ada. Ayo, nggak apa-apa, biar terbiasa. Kita mulai dengan seminar atau webinar dulu lah. Ya. Ayo, Muhammad Ilham. Oh, ini, Pak. Ada. Oh, Ah, yang itu oke, bukan, Pak? thank you. Good, good, ya. Makasih Ilham. Siapa? Siapa? Ya, saya teruskan lagi ya Ilham tangannya. Muhammad Ilham. Selanjutnya Husaini. Hadir Pak. Oke, good. Tuh, enak kan kalau gini. Adi Kusnadi. Adi Kusnadi. Oke, thank you. Pak Adi. Tarisa Alianti. Tarisa Alianti. Hadir, Pak. Ada. Tolong di raisen, Tarisa. Tarisa, Apa, Pak? tolong raise hand tangannya, tapi raise hand tangannya menggunakan fitur di Zoom-nya. Sebentar, Pak. Ya, biar terbiasa teman-teman membuat webinar. Karena kan seminar sekarang bukan hanya secara luring, tapi secara daring. Yang mana ya, Pak? Maaf, baru masuk. Tadi ketinggalan. Cari di fitur Zoom-nya, di handphone atau di laptop atau di PC, itu ikon yang tanda melambai. Ayo, ada belum? Bentar, Pak. Sambil belajar, nggak apa-apa ya. Nanti karena suatu saat ada yang oke. Cuma nanti tadi saya, Ya, Pak. oh udah oke, tadi saya udah ada. Nanti jangan dulu nanti. Oke, tadi saya, thank you. Saya sudah ya. Kemudian, Daftar hadir Pak, maaf Pak, telat Pak. hah? Siapa? Halo? Buat saja ya. Muhammad Akbar Nugraha mau hadir Pak, Muhammad maaf Akbar Pak. Nugroho. Silakan Raisen. Raisen Bar. Ayo Bar, belajar Bar. Mau Raisen. Jangan di chat Bar. Oke, thank you Bar. Kalau di ini kan bisa saya turunkan lagi itu Akbar. Oke. Bindi Fitria hadir, Pak. Baru masuk. Ya nanti, bentar ya, Akbar dulu nih yang tadi hadir. Kemudian tadi Muhammad Ilham Alpiansa, sudah kan? Belum? Muhammad Ilham Alpiansa. Hadir Pak, hadir. Oke, di raise hand, Pak Ilham. Sambil belajar Pak Ilham, raise hand. Thank you Pak Ilham. Saya turunkan lagi ya. Oke. Nopa, Nurpa, Nurpa Oktaviani. Hadir, Pak. Meraise hand. Nurpa.
Oke, Nur, Pak. Kemudian Mutia Chandra Melenia. Hadir, Pak. Ya, Laisen. Oke, thank you. Kemudian Randy Gustara. Hadir, Pak. Thank you, Randy. Ya, gue udah lebih cepat sekarang, lebih enak. Kemudian Muhammad Anis Fahri Kamaludin. Muhammad Anis Fahri Kamaludin. Oke, sudah hadir ya. Nur Sipa Utami. Tidak hadir. Nur Sipa Utami. Oke. Irna Juliawati. Hadir, Pak. Nur Jangan lupa. Syifa hadir, Pak. Ya, Raisen. Irna, tolong sudah. Belajar Irna. Irna, tolong di Raisen. Bentar, Pak. Ayo kita belajar webinar secara daring. Oke, thank you. Ada Irna. Bapak Nur Syifa hadir, Pak. Nanti dulu ya. Enok. Enok. Nok. Hadir, Pak. Hadir. Mesia. Tolong Ya, Raisen. hadir, Pak. Ya, di Raisen, Nok. 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 Raisen, Nok. Ayo belajar, Nok. Belajar webinar. Ya, bentar. Nah, oke, thank you, Nok. Siti Komaria. Siti Komaria. Tidak hadir ya. Pindi Pitria. Ini siapa yang Pak. itu Pindi ini? Ini Pindi. Yang Mi. Pindi. Ya, Pak. Ini Pindi bukan? Iya, Pak. Kok dinamain ya? Mia Repiona. Mia. Tidak hadir Mia. Lagi kerja, Pak. Oh ya, berarti nggak hadir. Oke, selanjutnya Rijaldi Winanda. Rijaldi Winanda. Rijaldi nggak hadir. Kemudian Rastia Gina Dwi Putri. Thank you. Hadir, Pak. Thank you. Kemudian Acep. Oh, Kang Acep. Coba mengenalkan Kang Acep. Kang Acep. Thank you, Kang Acep. Dripi. Dripi nih Febriani. Hadir, Pak. Lesen. Dripi. Thank you Dripi. Dripi. Selanjutnya Ranti Meidita. Hadir, Pak. Lesen nanti. Lanti tadi nanti ya. Thank you Ranti. Siti Sarah. Hadir, Siti Pak. Sarah. Mana lesen itu Sarah? Thank you. Kemudian Dina Nabila Fitria. Dina Nabila Fitria. Absen. Hadir. Oh, ada Dina ya. Iman Guswandi. Kang Iman Guswandi. Hadir, Pak. Di resen Kang Iman. Thank you Kang Iman. Nur Akmal. Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Mana resennya Nur Akmal? Ya, Pak.
Tolong meresen Nur Akmal biar belajar untuk webinar. Ya, Pak. Coba resennya mana Nur Akmal? Apanya, Pak? Bentar. Nur Akmal di turjumnya cari ikon yang melambaikan tangan di situ. Pak, bentar. Masuk ya. Ya, Pak. Oke, udah sip, thank you. Nah, udah Ya, makasih, Pak. eh. Muhammad Mikdad Fadlur Rahman. Oh, Hadir, Pak. Hadir, Pak. namanya panjang. Dewi Ayu Lestari. Dewi Ayu Lestari tidak hadir. Oke, ini ada 31 Bapak, maaf. Itu Nur Syifa masih alfa. Nursipa. Nursipa mana Nursipa? Oh, hadir. Udah ada yang merasa belum? Nursipa Tami, oke, thank you. Ada lagi nggak yang ada di seakan nih? Oke, berarti teman-teman yang tidak ada di seakan, ada yang nggak tersebut absennya di sini? Apa udah semua? Saya Pak, saya Pak. Ada Oke, Pak. kalau belum, teman-teman di grup WA-nya, ya, di grup WA-nya, teman-teman silakan Nah, di grup WA-nya teman-teman silakan ketik sebelum tadi ada yang ada yang bocor. Nah, di grup WA teman-teman ketik NIM dan namanya yang belum ada di si akad ya, silakan diketik, dicari namanya yang belum ada di si akad. Oke, kita balik lagi. Oke, berarti ini kita simpan ya, simpan. Oke, sudah. Baik, kita lanjutkan. Selamat malam, Bapak. Ya, Rijal Winanda. Iya, Bapak mohon maaf. Tadi jaringannya agak terkendala, jadi putus-putus untuk absensinya, Pak. Ya udah, Rijal Winanda diketik di grup WA tuh. Kayaknya Rijal Winanda belum ada di si akad ya. Tadi pas Bapak scroll si akadnya, Rizal, jaringannya putus-putus, Pak. Jadi nggak kelihatan ada apa enggaknya, Pak. Oh, kayaknya belum ada di ini aja di grup WA ya. Ketik nama dan NIM. Oke, baik, Pak. Oke ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan malam hari ini ya, sambil malam Sabtuan. Ya, Bapak-bapak luar biasa lah ya, ibu-ibu biasa. Jadi kuliah malam dari jam 8 sampai jam setengah 10. Kenapa saya minta teman-teman untuk mengisi checklist? Karena saya paham teman-teman. Ya, ada yang rumahnya di luar Sukabumi nggak? Ada yang rumahnya di luar Sukabumi? Berarti ini orang Sukabumi semua. Halo? Pak Hussein Enggak, ada Pak. rumah Pak Hussein? Apa sih Pak? Ini, Pak Pak. Hussein tinggal di mana?
Warung saya, Pak. Warung Siak, kayak deket lah ya. Muhammad Ilham. Sama, Pak. Bagus ya. Oh, yang paling jauh? Kampung, Pak. Ada yang paling jauh nggak? Ini udah pada kenal kan? Aceh, Pak. Abdi, yang Pak, paling Nyalindung. Oh, Pak Aceh, tuh. Pak. Pak Acep Acep di mana di sekarang, Bandung. Tan? Acep yang Apaan, lindung. Pak? Nyalindung, Pak. Kan perempuan kan kalau pulang malam-malam riskan juga ya. Apalagi kemarin waktu di Jalan RE Mata Dinata di dekat UMI itu ada yang sampai apa ya? Sama anak muda geng motor gitulah ya. Ditusuk, Pak. Oh, tahu geningannya ditusuk dari motornya. Ya saya maksudnya untuk menghindari itu gitu ya. Kasihan lah perempuan atau ibu-ibu pulang malam-malam dari kampus gitu ya. Makanya kenapa saya minta teman-teman untuk mengisi checklist, ya intinya untuk biar teman-teman nyaman kuliahnya. Bagi saya sih kalau mau di kampus mangga lebih bagus gitu ya. Kalau mau seperti ini mangga gitu. Nanti kesepakatan saja. Karena waktunya kan kasihan juga sampai malam. Baik, sebelum saya mulai, biasanya dosen akan memberikan rencana pembelajaran semester. Masih ingat apa itu rencana pembelajaran semester? Seperti apa? Karena teman-teman kan udah masuk semester 5 nih. Berarti udah tingkat 3. Itu, Pak Adi paham lah. Apa sih rencana pembelajaran semester? Perencanaan dosen yang akan dilaksanakan pembelajarannya, Pak. Hah? Apa Pak Cep? Perencanaan dosen. Ada dosen? Kalau di LPS ada berapa pertemuan Pak Acep? 16. Oh, 16. Ya. Jadi LPS itu rencana pembelajaran semester yang akan dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan per minggunya. Di mana ada 16, yang 2 adalah evaluasi, yang 14 secara pertemuan. Bisa menggunakan pertemuan secara sekarang ini daring, bisa menggunakan luring, ataupun bisa asinkronus. Jadi kalau asinkronus itu teman-teman belajar secara mandiri. Dosen memberikan materi. Sama seperti itu, ataupun dosen memberikan tugas. Itu namanya asinkronus. Nah, seperti biasa, saya akan menyampaikan mengenai RPS seminar manajemen. Nah, yang saya lakukan sebagai dosen seminar manajemen ataupun di mata kuliah yang lain, saya biasanya menggunakan website. Ya. Biasanya saya menggunakan website untuk memberikan perkuliahan. Nanti teman-teman bisa masuk ke website saya. Di situ nanti ada mengenai RPS, nanti ada bahan ajar, nanti ada tugas individu, nanti ada tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, nanti akhir dari seminar manajemen ini tentunya teman-teman harus presentasi. Karena kan namanya seminar manajemen. Atau seminar lah. Jadi minimal teman-teman harus bisa presentasi tentang apa keminatan teman-teman dalam konsentrasi. Karena nanti teman-teman akan masuk di semester 7, itu masuk kelas konsentrasi. Nah, di Undip ini ada kelas konsentrasi yang baru dibuka itu 2. Pertama, konsentrasi kelas pemasaran, ya, atau kelas konsentrasi pemasaran lah, marketing terkenalnya. Kemudian ada kelas konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, tergantung keminatan dari teman-teman. Sukanya yang mana sih? Oh Pak, saya sukanya karena saya suka mengatur orang, ya. Saya sukanya ke konsentrasi MSDM. Oh Pak, saya suka jualan, suka bagaimana secara mengatur cash flow, bagaimana sih supaya payback periodnya kembali gitu dalam berapa bulan.
Berarti teman-teman maksudnya ke kelas konsentrasi pemasaran. Adapun di dalam seminar manajemen ini, nanti teman-teman dituntut untuk memilih mana yang kepeminatan konsentrasi MSTM, mana yang peminatan ke pemasaran. Karena nanti ini akan disesuaikan dengan tugas individu dan tugas kelompok masing-masing. Gitu. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, Pak. jadi nanti ada Paham, dua Pak. kelompok, ya dua kelompok. Yang satu sukanya ke MSTM, yang satu sukanya ke konsentrasi pemasaran. Boleh nggak kedua-duanya? Sebagus-bagusnya dokter yang spesialis, betul nggak? Nah, biasanya kalau dokter spesialis itu pembayarannya mahal. Makanya kenapa ada kelas orientasi supaya kita fokusnya di mana sih gitu. Jadi kalau nggak bercabang gitu ya. Karena kalau punya istri 2 pusing, betul, Pak Husen? Ya, cukup Betul, Pak. satu saja sudah cukup konsen ke situ. Kalau 2 Betul, istri Pak. kan nanti malah repot, ya. Apalagi kalau nggak punya 1 istri tapi punya selingkuhan di luar. Nah itu lebih repot. Yang lagi musim nih hari ini, saat ini yang lagi viral gitu ya. Just kidding gitu ya. Ternyata di sini yang paling berani bapak-bapaknya doang ya, yang ada on cam-nya dari Ilham dan Pausen. Saya beri, karena kalau saya kenal nama dan wajahnya, ya bisa dikenal minimal lah. Minimal nanti ke dalam penilaian agak minimal ada perbaikan di situ lah. Diketahuan gitu ya, oh ini si Ilham aja ini, oh si Pak Husen ini gitu. Ya minimal kalau dosen kenal, ya gampang lah dalam memberikan sesuatu hal gitu ya. Nah, makanya, oh ya ketua kelas ini siapa? Ketua kelas ini Pak siapa Adi, penanggung Pak. jawabnya? Hah? Apa? Pak Adi. Pak Adi Kusnadi. Adi Kusnadi. Adi, kalau ketua kelas harusnya lebih aktif dong. Bukakan kameranya. Kayak Pak Husen dan Pak Ilham tuh. Bukan saya, Pak. Itu mah ngusung sembarangan, Pak. Hah? Halo? Yang ngusung sembarangan, Pak. Berarti ini bukan ketua kelas, Adi. Kan Halo? Pak, belum Pak, belum ditunjuk. Oh, belum ada ketua kelas. Ya udah ketua kelasnya siapa yang mau? Masa nggak ada? Udah hampir masuk ke. Acep, Pak, Acep. Oh, udah Acep lah ya. Ya udah Kang Acep lah ya. Kang Acep kalau ketua kelas dibukain dong kameranya Kang Acep. Kenapa? Tadi kelihatan saya Kang Acep buka kamera tuh. Kemarin ketuanya itu Tia sama apa? Ferdi. Udah pensiun. Pokoknya ketua kelas itu yang rajin. Kalau nggak rajin bukan ketua kelas kayaknya. Cowok aja udah ketua kelas. Acep aja. Acep rajin. Pak Acep. Udah Kang Acep sama Kang Husen lah. Ilham, Pak, yang rajin dituakan, banget. Pak. Acep Rajin aja, Pak. banget. Dekat di rumahnya gitu. Ya udah Acep sama Kang Husen lah. Ya sama Ilham yang Apiansah, Pak Ilham Apiansah. yang apa yang on cam kamera karena teman-teman nggak ke kamera. Yang rajin banget, Bang Ilham, Pak. Ya oke lah ya. Oke. Anak jadi ketua kelas kok dekat sama dosen. Saya waktu D3, S1, S2 sama S3 biasanya meminta ke dosen untuk menjadi ketua kelas. Karena kudungnya banyak. Gitu. Walaupun ya harus ekstra lah ya. Tapi kan manfaatnya lebih banyak dibanding tidak ada untungnya gitu. Oke. Jadi sampai mana? Iman? Man? Ya, Pak. Halo. Iman Tadi bagaimana? sampai ini pembahasan SKS, Pak. Pembahasan 16 ini. 16. Ya. Iman nggak berani buka kamera, takut sama Ristia, apa sama Nopi? Man?
Ya Pak, Man lagi ngapain, Man? lagi di kantin kampus Pak. Oh, gini kan. Terus belum pulang, Man. Kalau gitu saya ke Ya sana Pak aja, belum. Man. Kameranya kan dibuka, Man. Bukannya udah tutup, Man, di sini, Man, kantin, Man. Apa apa ditungguin sama UKUK di situ? Ya, emang kayaknya takut sama Nopi nih, ya, sama Cindy Ih, kayaknya. Bapak jadi bawa-bawa Nopi. Oh, ya sudah lah ya, emang takut. Oke, baik. Jadi ada 16 pertemuan. Nah, di pertemuan itu kita bertemu secara daring atau luring ya, atau secara asinkronus. Baik, saya buka untuk RPS-nya terlebih dahulu. RPS-nya sebentar di websitenya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tadi pembagian minat teman masing-masing. Ada ke konsentrasi permasalahan, konsentrasi SDM. Nah, ini adalah website yang saya punya untuk pembelajaran. Oh iya, saya sudah memperkenalkan diri belum ya? Oke, untuk lebih mengenal nama saya, lihatlah ya, ada di layar. Kemudian saya selain menjadi dosen, menjadi konsultan, dan juga bergerak usaha saya di bidang kuliner dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman lagi demo, di demo sama perutnya, karena keloncongan, teman-teman bisa beli kuliner, masakan siap saji di Abid Berkah. Ya. Itu di websitenya ada, tinggal diklik nanti saya lihat seperti apa. Kalau teman-teman butuh untuk belajar ringan, pasang kanopi atau pasang pagar bisa. Ya. Untuk konsultasi tentang yang lainnya, tentang bikin artikel, bikin artikel jurnal, atau parafrase bisa konsultasi dengan saya dan lain-lain lah gitu ya. Itu sekilas tentang saya. Kemudian ini media sosial saya, ada Instagram, Facebook, YouTube. TikTok sebenarnya saya punya, tapi kalau TikTok, maybe saya kalau sudah masuk, takutnya kelamaan jadi lupa gitu ya. Jadi cukup 3 saja, sama LinkedIn ada gitu. Oke, ini profile, kalau lebih mengenal. Ya, sebenarnya usia saya sudah cukup mapan. Dari wajah sih kata teman-teman baby face, tapi pada usianya sudah kepala mau 50 nih. Ya. Tinggal saya di Bayangkara. Kemudian ini pendidikan. Saya kuliah D3, ambil teknik manajemen industri di Universitas Widya Mukti, itu tepatnya di Bandung, Jatinangor. Saya juga lulusan STE ya, ekonomi sekarang Undip. Kemudian 2014 saya kuliah S2, lulus. Ini lulus ya, lulus. Dan 2021 ini saya sekarang masih kuliah dan tahap penyusunan disertasi. Mudah-mudahan target saya tahun ini bisa selesai untuk gelar S3 gitu ya. Sehingga bisa fokus ke yang lain. Sertifikatnya ya, ini saya juga sebagai penulis buku dan lain-lain sebagainya. Sebelum menjadi dosen, saya pernah kerja di beberapa perusahaan. Ya, saya pernah bekerja sebagai eksekutif marketing sekuritas. Ya, kalau dikenal itu dengan pialang saham lah, broker. Kemudian di administrasi warehouse, kemudian marketing distributor, marketing brand manager, dan saya pernah menjadi sekretaris prodi.
Oke, itu sekilas tentang saya. Dan biasanya saya kalau pada saat mengajar pasti tanya ke teman-teman secara langsung, jadi biar hidup. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, nanti dilihat saja ya untuk sertifikat apa. Masuk ke materi, kita materinya seminar manajemen. Nah, sudah terlihat ya. Hosen, Ilham. Udah, Pak. Ya, ini luar biasa nih, Kang Hosen sama Kang Ilham. Saya sampai kenal, baru berapa menit udah kenal nih. Sudah dicatat belum websitenya gitu? Nanti saya kirimkan ya. Di grup. Websitenya ini ya. Oke, kita masuk ke RPS Seminar Manajemen. Kelihatan ya, pastilah kelihatan menggunakan handphone kan dekat tuh. Oke, mata kuliah seminar manajemen. Ini adalah kodenya mata kuliah dan alhamdulillah bobotnya 3 SKS. Apa sih yang kenapa ada namanya bobot 3 SKS? Bisa dijawab, Ilham? Apa sih 3 SKS itu? Pak Jailani, Tarisa, apa sih SKS? 3 SKS? Kenapa 3 SKS? Tarisa, tahu nggak kenapa 3 SKS? Nanti ini yang saya lihat yang bagus minat angkem nih. Nanti dengar. Nanti kayaknya lagi main musik. Izin bertanya Pak, untuk pembedaan 2 SKS dan 3 SKS itu apa ya Pak ya? Oh, belum tahu. Belum Pak, karena memang belum pernah dijelaskan oleh dosen Pak. Pak Jailani ya, Pak Jailani. Kalau nggak salah itu jamnya ya Pak. Jamnya bisa. Ya kalau di pelajaran JP itu. Oke, ya. Sekarang kan zamannya AI ya, artificial intelligence. Terus zamannya ChatGPT. Zamannya coba dimudahkan, silakan buka AI-nya, menggunakan ChatGPT. Apa sih maksud dari SKS? Ada 1, 2, 3 gitu. Ya. Tapi ini secara mudahnya, bahwa 3 SKS ini adalah bobot pembelajaran selama sistem kredit semester. Jadi, itu pembelajaran sebenarnya 3 jam harusnya dilakukan. Tapi kalau 3 jam kan nggak mungkin juga ya kalau kelas karyawan gitu ya. Yang biasanya itu dibagi lagi 1,5 jam secara tatap muka, 1,5 jam lagi itu biasanya berupa tugas mandiri untuk diberikan kepada mahasiswa dari dosen. Nah, manfaatnya kenapa 3 SKS? Jadi kalau teman-teman nilainya A, kan A itu bobotnya berapa? 81. Ya, 81 kalau A bukan. Bukan 81, 85 lah, 85 ke atas. 85 ke atas, Pak. Ya. Itu berarti poinnya 4 ya. A itu poinnya 4. Kalau B poinnya 3. C poinnya 2. 2. Kalau D 1. Kalau E 0. 0. Jadi kalau teman-teman nilai mata kuliah, misalnya mata kuliah yang sekarang, misalnya A, itu tinggal dikali saja.
bobotnya 4 kali 3 berarti 12. Nah, ini bisa mengakumulasikan kepada yang namanya IPK. Apalagi teman-teman ada di kampus swasta ya. Biasanya kan untuk misalnya yang mau bekerja perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah, biasanya diminta IPK minimal itu 3. Nah, jadi ini sangat membantu. Kalau nilai A otomatis nanti akumulasinya besar. Nah, kalau nilainya D, ya kalau D sih memang lulus, cuman poinnya kecil kan, kurang bagus di mata gitu ya, D gitu ya. C gimana? C juga udah lulus C itu sebenarnya. Ya, yang penting lihat secara keseluruhan IPK-nya udah 3 cukup dah C juga. Tapi kalau menurut saya sih bagusnya ya semuanya di atas C, minimal B lah. Gitu. Sampai sini paham Pak Jayali? Siapa? Paham, Pak? Paham. Itu Siap. fungsinya 3 SKS. Jadi Jadi, teman-teman di sini maksimalkan untuk nilainya. Takutnya ada mata kuliah yang teman-teman kurang di gitu bawah ya. D. Di bawah D. Oke, ya di sini ada pengembang RPS, saya sendiri ada ketua prodinya sekarang Pak Angga. Kemudian ada capaian pembelajaran, nanti ini teman-teman bisa dipelajari saja dari pengetahuan umum, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Jadi di seminar manajemen ini kenapa ada CPL, pengetahuan, kemudian keterampilan umum dan keterampilan khusus. Karena kan di sini butuh komunikasi. Namanya seminar, harus ada yang bisa berbicara, berkomunikasi. Bagaimana sih seminar itu bisa terlaksana dengan baik? Tentunya butuh ya rohnya di situ. Rohnya siapa? Ya ketua panitia. Gitu. Ketua panitia biasanya dibantu oleh timnya. Sehingga seminar, baik itu seminar kayak webinar ya tentang pendidikan, tentang kesehatan atau tentang bisnis, itu kan ditentukan oleh ketua panitia. Ya di dalamnya biasanya ada moderator, ya ada narasumber, ya dan ada audien dan sebagainya. Nah tentunya harus ada audien. Kalau ada audien ya bukan seminar, minimal jumlahnya cukup banyak. Dan di situ ada feedback antara narasumber dengan audien. Nanti kita bahas di materi yang selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan untuk perkuliahan. Ya, di sini ada tentang definisi mata kuliah, bahwa manajemen ini memberikan pemahaman dan pengetahuan melalui refleksi pengalaman, observasi dalam teori manajemen secara teoritis dan empiris yang disosialisasikan melalui tutorial, tugas, presentasi secara individu dan kelompok. Nanti ada presentasi secara individu dan kelompok di situ tugasnya. Bisa dilanjut, Pak Jenal? Oke, siap Pak. Lanjut Pak. Saya kayaknya pernah lihat Pak Jenal, kalau salah badannya besar ya? Pasti ada Pak. Aduh, anak jalanan. Di mana? Di Sub ya kalau nggak salah? Di Polres Pak. Oh di Polres. Polres mana Pak? Di kota Pak. Oh di kota. Oh. Siap. Sekarang kan ke Polresnya ibu siapa namanya teh? Bu Rita Pak. Oh Bu Rita. Bu Rita belum menikah kan? Iya. Belum. Dari Akpol ya, Akpol 2005 kalau nggak salah. 2005 Pak, 2005. Saya tahu gitu.
minimal. Oh, di Polres. Nah, lihat saya benar lihat Pak itu. Saya tinggal di ini di Selabumi, Geria Selabumi. Oh, Selabumi. Di situ. Siap. Itu banyak polisi juga tuh. Iya, Pak. Nah, ada Siap. saya juga anggota Oh, siap, siap. seniornya Burita. Biasa saya kenal gitu ya. Oke, salam kenal Pak Siap. Jailani. Siap, Nanti Pak. Aman, Pak. lah ke Geria Selabumi Indah. Amin. Mudah-mudahan didoakan masuk secapa tuh. Amin, siap, Pak. Emang butuh biaya besar ya. Biar beres dulu, Pak. Biar satu dulu. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan Pak Jalani ya. Akhirnya saya Siap. kan ya. Ternyata ada anggota di sini. Siap. Kan dulu ada siapa tuh Bu Ani dari Capat juga baru kelar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau dulu mah sama Pak Jana, Pak. Oh, Pak Jana. Jana, ya. Terus Pak Bu Ani juga ada tuh dulu. Yang dia gadik di Setapak kalau nggak salah. Oh. Siap. Oke, baik, kita lanjutkan. Salam kenal Pak Jainal. Saya pernah lihat. Mana ini gitu ya. Oke, baik. Ini pembahasan untuk materi. Jadi teman-teman bisa mencari dapat referensi itu boleh ya, boleh menggunakan Dr. Ahmad Khairudin, judulnya Simbol Manajemen, dan saya buatkan di apa namanya itu di ikon WA group kita gitu ya. Kemudian pendukungnya bisa di website dan jurnal. Nanti teman-teman biasanya nanti kedepannya akan berhubungan dengan jurnal gitu ya. Jurnalnya yang berhubungan dengan peminatan teman-teman. Pak Jainal kan Pak Jainal sebagai anggota nih. Berarti Pak Jainal peminatannya kemana? Ke pemasaran apa ke MSDM? Kayaknya ke SDM, Pak. Wah, berarti Pak Jainal masuknya ke MSDM karena Pak Jainal kan mengatur ya, mengatur teman kerjanya, mengatur bawahannya, dan mengatur masyarakat. Gitu. Di lantas ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak, bareng sama Husein Semelam, Pak, di Samsat, Pak. Oh, Pak Husein Samsat juga. Oh, iya. Ada berapa anggota di sini sih? Kalau anggotanya 1, Pak, yang ininya di spendanya. Oh, di spendanya. Oh, saya di spendanya. Oh, di. Oke. Ya, Pak. Siap. Kenal sama Pak Depi nggak? Waduh. Pak Depi. Kenapa? Oke, salam lah ya. Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti nanti sesuai peminatan. Apakah masuknya ke MSDM atau pemasaran. Jadi kalau anggota ya biasanya masuknya ke MSDM, Pak. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang pengantar seminar manajemen. Nah, di sini tentunya ada kemampuan akhir, di mana mahasiswa harus mampu ya, bagaimana sih mengenai manajemen dan prinsip-prinsip dasar manajemen, kemudian mampu mengidentifikasi perkembangan ilmu manajemen. Karena teman-teman kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen, sudah ya? Sudah. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia, Sudah. nah, Sudah, Pak. pemasaran 1 sudah belum? Pemasaran. Sudah. Ya. Kan syaratnya mata kuliah ini teman-teman harus pernah dan lulus pengantar manajemen, MSDM, dan pemasaran. Nah, biasanya pemasaran 2 itu biasanya di semester 7 konsentrasi. Oke. Nah, untuk materi pembelajaran yaitu pengantar seminar manajemen, itu bentuk pembelajaran ya seperti sekarang saya menyampaikan dulu. Nanti kalau waktunya cukup kita diskusi bisa langsung secara sekarang TikTok gitu ya, supaya nggak jenuh dan supaya ada feedback. Sumber pembelajaran bisa dari buku, bisa dari website ataupun jurnal. Nah, ini kantor penilaian ya bisa dipelajari saja seperti apa indikatornya,
mulai dari topik yang dibahas sampai ke sistematika dalam mengemukakan pendapat. Oke, kemudian ada konsep CS dan konsep daya saing. Ini nanti kalau cukup saya sampaikan sekilas tentang pengatasi manajemen. Kalau nggak cukup kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang konsep CS dan konsep daya saing. Nah, nanti untuk materinya teman-teman nanti saya sajikan di website yang saya punya. Jadi nggak usah mencatat, tinggal sekarang zamannya zaman digitalisasi ya, tinggal buka buku di digital Google atau website ataupun cari jurnal tentang berhubungan dengan judul tersebut. Konsep CS bukan customer service ya di sini. Jadi konsep CS ini kalau dipanjangkan adalah konsep customer satisfaction. Berarti ini berhubungan dengan kepuasan konsumen. Nah, ini berhubungan dengan konsentrasi pemasaran. Nah, nanti setelah ini, jadi yang dibahas itu tentang konsepnya dulu pemasaran. Nanti masuk ke konsepnya manajemen sumber daya manusia. Ya. Kemudian ada globalisasi dan regionalisme ekonomi. Kemudian ada konsep generasi. Ya. Ini biasanya sudah mulai masuk ya. PNS and LISO, ada lean product, supply chain management, outsourcing. Ya, ini udah mulai masuk ke yang namanya adalah konsentrasi MSDM. Tetapi tentunya teman-teman harus menguasai, karena kan teman-teman ada di prodinya manajemen. Jadi bukan hanya belajar MSDM saja, pemasaran harus dipelajari. Manajemen pun harus dipelajari seperti itu. Nah, kemudian green product, ya, ada CSR-nya, ada franchising, walaba, ada haki, produk Cina, kemudian koperasi dan globalisasi, UMKM dan globalisasi. Ya. Tentunya di dalamnya ada mengenai tentang sumber daya manusia di situ. Karena sebuah perusahaan atau organisasi itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kenapa manusia sangat paling penting? Karena merupakan bagian dari unsur manajemen yang difokuskan untuk menggerakkan kegiatan organisasi. Jadi nanti di pertemuan ke-8 itu ada UTS dan ke-15 ada pertemuan ujian akhir semester. Nanti minggu depan mungkin kita diskusi ya tentang materi konsep pengantar seminar manajemen. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, pas Pak. Oke Pak. Ya. Nanti cukup. Tarisa? Tidak ada, Pak. Luar biasa nih Tarisa, Ranti, Acep Suryana, Husen, Pak Jelani, Pak Ilham, dan saya tetap masih on cam ya. Luar biasa nih. Nilai plus teman-teman sekalian lah. Langsung nilainya A kali ya. Siapa? Siapa? Karena kan intinya kalau dosennya on cam, ya minimal masih menghargai lah gitu ya. Biasanya ngomong sendiri. Gitu. Arisa, Ranti, Acep, Pak Husen, Pak Jelani. Tapi Pak hadir, Pak. Hah? Iya, Pak. Iya, hadir Iya, masih Pak. on cam. Saya pakai 2 device nih. Ya. Oke, thank you. Ada Randy. Nggak bisa on cam, Pak, kameranya pecah. Ya, udah. Maaf. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi nanti di pertemuan terakhir itu ada namanya UAS. Adapun untuk instrumen kehadiran itu sangat membantu teman-teman dalam
mendapatkan evaluasi yang terbaik. Saya lebih menghargai keadaan teman-teman daripada hasil. Misalnya hasil UTS bagus gitu ya, UAS bagus. Kan itu bisa aja ada suatu hal gitu ya. Nah, kalau kehadiran kan bagaimana sih kehadiran teman-teman bisa hadir di mata kuliah ini? Itu bukan karena nilainya. Ya ujung-ujungnya sih indikatornya nilai. Gitu ya. Tapi proses biasanya tidak mengerti hasil. Serta tugas dan jadi ada 4. Yang pertama kehadiran, kemudian tugas, UTS dan UAS. Tugas ada individu dan tugas kelompok. Jadi tugasnya saya cukup 1 doang kok. Tugas individu saya paling beri 1 doang. Tugas kelompok saya berikan mungkin 1 doang. Jadi biar nggak banyak tugas gitu ya. Saya paham pekerjaan teman-teman, apalagi yang di area. Gitu. Apa mau tambah tugas supaya banyak atau tidak nih? Cukup 1 saja. Tugas individu 1, tugas kelompok 1. Ya betul Pak, satu-satu aja Pak. Yang penting ada Pak. Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Individu sama kelompok masuk Pak, masuk. Oke ya. Banyak-banyak, kasihan lah ya. Kasihan, kedua kan saya juga repot gitu ya. Ini masih ngeceknya repot. Banyak-banyak. Ya. Kita mulai di... Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Cukup Pak. Jadi lanjut? Lanjut Pak. Lanjut ya. Jadi sekilas saja sebelum kita minggu depan mulai materi mengenai pengantar seminar manajemen. Ya. Nanti materinya saya kirimkan, ini sekilas saja karena waktunya juga sudah mau jam berapa? Jam 9 ya. Oke. Lama-lama lah, kasihan, saya juga udah mulai mengantuk nih. Oke, pengantar seminar manajemen. Jadi, kalau kita pisahkan, itu ada pengertian seminar dan manajemen. Nah, apa sih pengertian dari seminar? Kalau saya seperti ini, seminar bukan? Termasuk seminar Pak. Hah? Penyampaian, termasuk seminar. Bukan, Pak. Nggak apa-apa. Bukan Saya paling seminar, suka Pak. nih. Saya paling suka banyak yang memberikan pendapat daripada diam saja. Ya. Oke, tadi ada yang bilang Seminar Pak. seminar. Seminar, Pak. Bukan. Nah, saya tanya yang bilang seminar, kenapa? Karena ada yang dikatakan seminar, pemberian materi, terus ada yang materi yang disampaikan, ada audien yang mendengarkan ataupun yang menerima pemateri, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Ada, kalau yang tadi bilang bukan? Ya, Pak. Ya, Pak Cep. Saya bilang tidak ada karena moderator sama pematerinya Bapak doang gitu, nggak ada yang lain. Semuanya terima kasih atas pendapatnya. Karena saya belum menjelaskan, jadi ya saya bilang tadi yang jawaban dari yang ini seminar kurang tepat ya. Kalau yang tadi Pak Cep sudah tepat gitu ya. Gitu. Jadi seminar ini ya ciri-cirinya tadi harus ada yang namanya moderatornya, ya, terus ada namanya ketua pelaksana, kemudian harus ada narasumbernya, harus ada audiennya, harus ada permasalahan dan solusi yang didapatkan. Dan biasanya berbentuk forum gitu. Terima kasih tadi yang sudah bilang seminar ya, karena mungkin ini namanya masih post-test gitu. Jadi kalau begitu, apa sih pengertian seminar, Pak Cep? Masih Zoom.
Ya, Mas Ujung. Masih atau Izin menjawab, Pak. Boleh? Seminar adalah sebuah Hah? pertemuan atau sidang, Pak, Hah? untuk membahas topik atau masalah tertentu. Oke. Ulangi lagi, sorry, kurang jelas. Seminar adalah pertemuan atau sidang yang diadakan organisasi perusahaan atau pertemuan antar eh, perusahaan yang berkaitan seperti BPJS misalnya, Pak. Dia mengadakan seminar untuk membahas masalah dan solusi yang akan diberikan kepada misalnya PIC, antara PIC dan RO perusahaan, Pak. Oke. Bagus. Ini siapa urusan? Urusan udah jadi ya? Adi, Pak. Oh, Pak Pak. Adi, Pak. Oh, Adi. Bukan Riza Adi. Oh, Adi. Adi nggak, ini sih lagi di jalan kayaknya. Pak di kurs tadi, Pak. Oh iya. Oke. Oke, udah mulai mengarah, ya. Tapi kan yang mengadakan seminar ini bukan hanya perusahaan saja, ya, tapi ada organisasi atau yang lainnya. Jadi syarat seminar ini tentunya harus ada yang namanya pertemuan, ya. Itu udah ada pertemuan suatu kelompok. Ada kelompok di situ kan? Siapa sih kelompoknya? Berarti orang, Bapak. kelompok orang, gitu ya. Yang diselenggarakan untuk membahas permasalahan serta mencari solusi, gitu. Jadi intinya ada pertemuan, ada sekelompok orang untuk membahas permasalahan dan ada solusi di situ. Itu secara mudahnya tentang pengertian seminar. Ya, kalau menurut misalnya para ahli mungkin panjang bla 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 bla, ya. Ini saya rangkum supaya mudah. Beda dengan saya sekarang memberikan pengajaran ke teman-teman. Dan tadi, ya, nggak mungkin saya memberikan solusi di sini. Kan ini pembelajaran secara 16 pertemuan. Gitu. Ya, nggak ada moderatornya, nggak ada ketua pelaksana, gitu, ya. Oke. Nah, kita masuk ke manajemen. Apa sih? Teman-teman kan sudah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen? Sudahlah pasti. Udah, Pak. Nah, ya nilainya A, B, C, D, E nih. Jangan sampai teman-teman dari jurusan prodi manajemen tapi tidak ngerti apa sih manajemen itu. Ada yang bisa berpendapat tadi, Pak? Atau yang lainnya silakan. Biar hidup. Sambil melihat di page yang satu lagi. Ayo manajemen buka AI-nya lah ya. Nanti kita simpulkan. Buka ChatGPT-nya. Ya Pak Cep. Ayo. Hah? Kang Ilhamen. Samlen. Ilham, coba Ilham. Apa sih manajemen? Kan sudah lulus nih mata kuliah manajemen nilainya A. Izin menjawab, Pak. Pengelolaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Pengelolaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, ya. Coba lebih disibukkan lagi, apalagi udah mulai arah ke sana lah. Thank you, Adi. Ayo dari pemahamannya. Arisa, kamu lulus ke manajemen? Pengantar manajemen? Nggak lulus ya? Lulus, Pak. Apa coba manajemen? Itu planning, Iya, bagus. Apa bang? Bagus. Apa? Silakan, izin, Pak. plotting, controlling. Terus? Itu, Pak. Itu aja, Pak. Itu aja. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang paham. Menambahkan, Pak, Ya, Ilham. sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkontrolan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang terbaik. Oke, ya. Itu secara
garis besarnya. Nah, secara mudahnya kalau saya simpulkan itu kan banyak ya pengertian-pengertian tentang manajemen. Ada dari si Taylor, ada dari Dalam. Parker, ya, dan lain sebagainya. Kalau saya simpulkan, kalau manajemen ini adalah suatu ilmu atau seni bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kan enggak? Kalau Betul, Pak. sebagai atasan, ngapain Anda bekerja, Anda yang harus mengerjakan gitu. Kan ada manajemen. Masa level atas misalnya Kapolres harus terjun untuk mengatasi geng motor? Kan nggak mungkin ya. Jadi ada bagian-bagiannya, Pak. Jadi biar Jadi manajemen itu adalah suatu ilmu atau seni mengatur. ya bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Itu cara mudahnya. Makanya kenapa manajemen bagus? Karena hierarkinya bagus dari level tertinggi sampai level ke bawah. Jadi jangan hierarkinya di situ. Masa manajer gitu ya harus jualan ke bawah? Kan bukan fungsinya. Masa Satlantas harus ngatur-ngatur sabara gitu ya? Ya. Nggak mungkin gitu ya. Nanti bentok sama Brimob gitu ya. Itu manajemen. Nah tadi yang disampaikan oleh Muhammad Ilham, Tarisa, itu merupakan unsur-unsur manajemen. Ya, jadi unsur manajemen itu yang tadi ada planning, ya, controlling, exploiting, ya. Paling satu lagi planning, organizing, ya planning, organizing, controlling. Tapi ada satu lagi yang harus dipahami. Jadi ada 5. Ya, kalau saya simpulkan, saya baca harus ada yang namanya penempatan. Kenapa ada penempatan? Ya contohlah Pak Jailani sekarang tempatkan di Satlantas. Mungkin disesuaikan dengan peminatannya itu, peminatannya yang pertama, yang kedua, oh lihat ternyata ini cocoknya di sini gitu. Jadi jangan sampai the right man on the right and not for the job gitu ya. Jadi ada the right man and the right job. Jadi ditempatkan sesuai dengan keahlian dan keminatan. Namanya kalau tidak sesuai, misalnya nih, ya, yang jago komunikasi, gitu ya, disimpan di IT, kan dia biasa ngomong, dia cocoknya di pemasaran atau di humas. Yang pintar IT, masa disimpan di pemasaran, dia kan ngomongnya sama PC, sama laptop, ya, sama software dan sebagainya. Jadi harus ada namanya the right man and the right job. Jadi ada penempatan yang sesuai. Jadi selain planning, organizing, accounting, controlling, ada penempatan sumber daya manusia sesuai dengan peminatan dan jobnya. Nah, kenapa tadi saya tanyakan cocoknya teman-teman di mana sih konsentrasinya? Karena ada konsentrasi baru 2, kan sebenarnya konsentrasi banyak ya. Kalau di Undip ada 2, kalau di lain ada keuangan, ya, ada apa namanya, ada pendidikan dan sebagainya, ya. Karena di Undip ada 2, ya teman-teman harus pilih 2 antara pemasaran atau MSDM. Gitu. Nah, jadi di manajemen ini sangat membantu apabila manajemennya bagus, ada unsurnya bagus di sini, bagaimana cara mengaturnya. Nah, si kegiatan seminar ini akan berjalan dengan baik. Nah, makanya kenapa nanti ada presentasi kelompok ya teman-teman. Jadi minimal 1, ini kan ada 41 kalau nggak salah ya di grupnya itu ya. Nah, nanti saya minta satu kelompok itu ya 6 orang atau 5 orang lah. Jadi situ ada ketua pelaksana, ada sekretaris, ada bagian apa namanya, dokumentasi, ada bagian acara, sehingga minimal nanti teman-teman bisa membuat seminar yang notabene-nya ya sesuai harapan.
Kan nggak mungkin kita selamanya jadi di bawahnya, minimal ya jadi yang di atas lah. Karena hidup kan nggak selamanya di bawah, di atas selamanya di atas gitu ya. Gitu. Berputar, Pak. Dan kita nggak tahu apakah hari ini kita masih bisa menikmati minuman dingin atau panas, apakah besok sudah tidak bisa. Nah, itu dia berputar. Oke, ya. Nah, jadi unsur manajemen itu sangat penting untuk menentukan berhasilnya seminar dari kegiatan yang diadakan oleh organisasi, perusahaan, atau yang lain, atau sekelompok orang. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Dengan berapa nih? 21.15. 15. Oke. Selanjutnya, di manajemen ada yang namanya, kan tadi ada pengertian, ada unsur. Terus kalau kayak manusia, terus apa teh, mesin, itu masuk ke dalam apa? Tadi kan kalau fungsi manajemen ada 5, sorry. Kalau manusia, mani, material, metode, atau dia kenal dengan 5M, itu namanya apa? Unsur manajemen. Ya. Kan ada manusianya di situ. Dan manusia ini sangat berpenting. Sebagus-bagusnya kendaraan, ya kecuali kendaraan listrik ya, yang tanpa driver gitu ya. Tapi kan drivernya itu juga dikalikan oleh manusia. Ya, tanpa ada manusia dunia ini nggak jalan nggak? Nggak ya? Kecuali kan robot juga yang membuat manusia. Manusia. Ya, gitu. Jadi yang paling utama adalah di unsur manajemen adalah manusia. Karena sekarang lagi eranya digital, dibuatlah ya kayak robotik, kayak AI. Nah, sekarang saya lihat robot sudah bisa mengalahkan pekerjaan manusia. Tapi tetap ujung-ujungnya manusia yang ada di situ. Nah, kalau udah ada unsur manusia, selanjutnya adalah Uang. Ya, kalau manusia nggak bekerja, terus nggak ada reward, contohnya dikasih uang, ya dia nggak bakal motivasinya nggak bakal bagus. Karena kan hidup ini sebenarnya yang kita cari apa Pak Jainal? Uang. Yang real lah ya. Uang itu segalanya ya. Tanpa uang semua urusan tanpa uang semua urusan susah diatur gitu ya. Nggak ada uang semua urusan bisa diatur. Tapi kalau kita kaitan dengan agama beda gitu ya. Nah, kita di sini kan membahas tentang pemasaran dan MSTM. Jadi uang itu sangat penting. Sebagus-bagusnya ide, seganteng-gantengnya misalnya Ariel, secantik-cantiknya misalnya Tarisa, gitu ya. Pasti Tarisa nggak mau dong punya suami yang nggak ada penghasilan. Nggak mau, Pak. Ya. Saya aja kerja dari pagi sampai sore, masa suami pengangguran. Yes. Ya, jadi orang itu pokoknya kelihatan kok yang hidupnya senang, ya minimal ada penghasilan di situ ya. Tapi sebenarnya sih nggak bisa lihat dari itu juga. Tapi kan ini ngomong tentang bisnis, pemasaran dan sumber daya manusia. Nah, kita alihkan lah ya kalau tentang itu ya. Oke, di sini pokoknya yang berperan uang lah. Sebagus-bagusnya ide, sebagus-bagusnya rencana, kalau tidak ada uang nggak jalan. Sebagus-bagusnya perintah gitu ya, sebagus-bagusnya instruksi, tapi ujung-ujungnya tidak dibayar kan nggak mau, betul nggak? Anda kerja tapi yang ada pembayaran. Terus dari uang itu masuk ke Material atau bahan. Baku lah. Bahannya apa sih gitu ya? Kalau seminar biasanya disiapkan lah. Kalau seminar secara luring, tempatnya di mana, ada bangkunya, ada whiteboardnya, ada sound systemnya gitu ya. Kalau nggak ada itu konsumsi nama. Perusahaan ya, bahan bakunya untuk membuat produknya apa. Kalau di bidang jasa misalnya ada komputernya apa, gitu ya, sistemnya apa di situ. Soal material apa?
Ayo, kan ada Mesin, Pak. mesin, gitu ya. Mesin. Nah, ini mesin juga jangan berguna. Mesin itu bisa teknologi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Bagi sekarang kan kita disuguhi dengan teknologi yang terbarukan. Kayak kendaraan, sekarang sudah mulai bermunculan kendaraan Listrik. Kemudian kayak apa namanya? Kalau kita misalnya sering menggunakan handphone ya, sekarang kalau di luar negeri sana sih sudah nggak usah menggunakan laptop, tinggal menggunakan apa tuh iPad gitu ya. Dari iPhone itu sudah bisa langsung tahu apa kita mengerjakan suatu hal yang misalnya dengan pekerjaan kita itu bisa dilakukan gitu. Dan sebagainya lah ya. Sekarang kita disuguhkan oleh teknologi tapi yang dimudahkan sama teknologi tersebut. Ada misalnya sekarang kita bisa melihat CCTV di connection dengan internet gitu kan. Jadi ketahuan ya, apalagi sekarang media sosial yang viral-viral yang misalnya viral itu langsung dipiralkan di media sosial, bisa ketahuan. Itu teknologi yang bisa membantu kegiatan seminar ini, kegiatan perusahaan atau organisasi. Kemudian terakhir, Metode. Ya, metode itu sangat penting. Bagaimana cara mengefektifkan supaya hasilnya efektif dan efisien. Kalau di perusahaan ada namanya SOP. SOP dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan aktivitas kegiatan yang disesuaikan visi dan misi perusahaan. Yang diharapkan oleh perusahaan. SOP itu standar untuk kegiatan baik itu pekerja atau manusia untuk menyelesaikan pekerjaan yang diinstruksikan oleh atasan. Kalau SOP sudah bisa dikerjakan berarti dia sudah sesuai. Tinggal meningkatkan kegiatan yang lain. Ya, sahabat sih ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau udah jam 9:30. Siap. Oke. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pak, mohon izin. Kita apa ya? Rizal ada di si akad, cuman tadi belum dihadirkan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kan saya bikin apa namanya? Bikin absen di grup aja ya. Ya, di grup aja. Karena kadang-kadang si akad nama sistem kan sering ada juga ya. Jadi saya punya backupan ada manualnya ya. Jadi biar nggak hilang. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan foto bersama. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Ada 2 slide di sini. Dan nanti untuk pertemuan hari ini akan saya kirimkan juga ke platform YouTube saya. Nanti bisa dilihat di website yang hari ini teman-teman lihat. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Silakan buka kameranya. Satu lagi, ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, satu lagi biar yang belum buka dibuka kameranya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong jaga kesehatan. Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Terima kasih Bapak. Mangga Pak, tur nuhun. Ya, tur nuhun Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Nanti insya Allah kalau itu kita ketemu di kampus. Siap Pak. Insya Allah. Waalaikumsalam. Izin keluar Pak. Ya, mangga.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد